Bismillahirrahmanirrahim. Baik, salam semangat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi GIS untuk eksplorasi dan pertambangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembuatan data-data digitasi, baik itu nanti berupa titik, garis, dan juga nantinya poligon. Sedikit review mengenai materi-materi berupa data spasial. Jadi yang seperti kita sudah ketahui, jadi untuk data spasial sendiri ada beberapa informasi yang tersimpan dalam satu bentuk set data gitu. Jadi nantinya dia terdiri dari data yang mempunyai nilai-nilai koordinat dan aspek lokasinya dari sisi geospasialnya. Dan data spasial itu nanti juga akan berisikan mengenai nilai-nilai deskriptif ataupun atribut yang ada di dalamnya. Nah, jenis format data spasial yang pertama kita seperti yang sudah dibahas di kelas-kelas sebelumnya. Itu pertama ada data vektor. Nah, data vektor ini nanti terdiri dari 3 jenis data yang termasuk ke data vektor, yaitu pertama jenis point atau titik, yang kedua jenisnya line atau garis, dan juga poligon atau memang poligon bentuknya atau bidang. Nanti nilai-nilai ini baik dari sisi tadi ya aspek informasi lokasinya maupun nanti di dalam GIS dia punya atribut-atribut pelengkapnya, yaitu tabel-tabel atribut yang ada di dalam database file spasial tersebut. Nah, banyak kegunaan untuk data vektor yang akan kita bahas, yaitu titik. Biasanya kita bisa mengupload suatu monumen-monumen yang ada di satu daerah. Lalu ada jalan raya, itu biasanya kita gunakan garis. Data vektornya berupa untuk menggambarkan jalan raya, sedangkan untuk daerah-daerah atau luasan-luasan wilayah tertentu biasanya kita gunakan poligon. Nah, nantinya kalau untuk praktik di penggunaan QGIS-nya sendiri, nanti kita akan coba lihat bagaimana kita menentukan satu lokasi kita wakilkan dengan titik ya untuk daerah yang kecil. Terus nanti untuk akses-akses jalan dan juga nanti untuk jarak biasanya kita akan manfaatkan data vektor berupa garis. Sedangkan untuk kawasan pertambangan misalnya ataupun nanti kita punya suatu kawasan hutan-hutan, nah itu nanti kita bisa menggunakan data vektor berupa poligon. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membawa pembahasannya ke arah pemanfaatan data-data vektor berupa titik, garis, dan juga poligon. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dengan membuat satu dokumen di QGIS. Jadi kita buka dulu projectnya di QGIS, kita buat saja layer baru. Nah, sebelum nanti kita mulai lebih lanjut, kita pastikan dulu ya. Jadi untuk kelas kali ini ada beberapa plugin tuh ya ini settingan di QGIS-nya yang sangat membantu kita untuk memunculkan data yang bisa kita gunakan. Nah, sebentar saya setting dulu ininya untuk lebih besar. Oke. Nah, jadi untuk kali ini pastikan rekan-rekan semua sudah menginstal yang namanya HCM GIS. Ini ada satu plugin di QGIS. Kalau misalnya belum diinstal, kalau teman-teman nggak menemukan SCM GIS ini di atas ini berarti belum diinstal. Jadi bisa pergi dulu ke plugin. Jadi nanti bisa pergi dulu ke plugin. Di sini ya ada plugin. Lalu nanti kita cari HCM GIS.
nanti akan muncul jendelanya. Kalau kita klik, coba kita klik all, nanti kita coba ketik HCMJIS. Nah ini kalau saya sudah diinstal ya. Jadi ini nanti coba diinstal saja pluginnya. Kalau sudah selesai nanti langsung muncul di sini. Nah kalau udah muncul di sini nanti kita punya beberapa base map yang sangat berguna pada saat kita melakukan digitasi ataupun georeferencing dari data-data kita. Nah untuk kali ini kita akan menggunakan base map ini sebagai alat ataupun media bantu kita dalam menjelaskan data-data vektor berupa poin. Nah kita pilih aja salah satu fitur yang ada di sini. Saya akan coba buka Google Satellite atau Google Satellite. Nah jadi untuk area yang akan kita jadikan ajang untuk praktik dari GIS ini adalah satelit yang menunjukkan lokasi-lokasi yang ada di daerah yang kita ketahui bersama ya, ini di sekitaran Taliwang. Nah kalau ini kan sangat polos ya, ini hanya foto satelit. Nah kita juga bisa cari, pilih misalnya satelit hybrid. Nah nanti di situ ada penjelasan daerah-daerahnya yang ini sering kita bisa munculkan pada saat kita mengakses Google Map atau Google Earth. Nanti setiap layer ataupun base map yang kita pilih di sini nanti akan muncul di layer kita di sini. Jadi kalau kita nonaktifkan tadi yang Google Satellite Hybrid bisa hilang, ya ini juga hilang. Jadi nggak ada sama sekali layernya. Tapi untuk membantu kita nyalakan saja yang Satellite Hybrid. Nah di sini ya. Jadi kita akan membuat salah satu fitur titik untuk data spasial. Nah kita akan masuk saja ya langsung ke Universitas Cordova nih. Jadi untuk titik sendiri itu merupakan salah satu data spasial berupa vektor yang kita bisa mulai digitasinya sebenarnya dengan menggunakan QGIS. Nah ini kita aktifkan dulu yang Google Satellite yang polos, kita nonaktifkan yang ada tulisannya. Nah intinya kita sudah tahu nih lokasi kampus kita atau kampus Universitas Cordova ini berada di atas sini ya. Nah, di sini kita sudah lihat ada beberapa lokasi yang ditunjukkannya di Google, tapi kalau kita mau istilahnya kita mau ngedigit ulang misalnya, bisa kita gunakan fitur digitasi di QGIS. Nah, contohnya ya kita aktifkan saja di sini. Kita sebelum kita menggambar sesuatu kita harus siapkan dulu yang namanya kertas. Ya, kalau di QGIS kita siapkan kertasnya berupa layer baru. Nah, di sini kita buat saja satu shape file layer. Nah, karena kita ingin membuat satu layer berisikan titik-titik, kita bisa tuliskan saja dulu namanya. Misal kita di praktikum ini ya. Nah, namanya praktikum GIS, ini bebas nanti teman-teman menyimpan filenya di mana. Kita akan coba vektor ininya points. Nah, jadi kita save nanti data shape file point kita simpan di dokumen praktikum GIS. Nah, kita pilih geometry type-nya itu point. Nanti untuk CRS-nya nanti akan mengikuti file yang aktif ya. Di sini WGS 84. Ya, apa-apa, kita setting dulu aja. Seperti ini. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah ada muncul satu layer baru di sini bernama vector point. Nah, di vector point ini
pada saat kita ini kan masih belum bisa apa-apa ya, kita klik di sini tapi kita belum bisa menggambar apapun di sini. Nah, jadi nanti kita bisa yang namanya memberikan digitasi di sini. Nah, cara mulai mendigitasinya adalah kita aktifkan dulu nih. Ada lambang pensil di sini, namanya toggle editing. Nah, toggle editing ini kita aktifkan. Nah, nanti akan muncul beberapa menu lain yang aktif pada saat pensil ini diklik. Pada diklik, jadi ada beberapa menu digitasi yang lain yang bisa muncul. Tapi untuk digitasi awal, ini kita menggunakan add point feature aja dulu untuk pertemuan kali ini. Nah, kita aktifkan dulu yang feature-nya berupa poin. Lalu di sini kita sudah bisa mulai mentotol atau memberikan titik di lokasi-lokasi yang kita ingin berikan titik. Itu caranya dengan menggunakan klik kiri dan kita akan menamakan memberikan ID di titik tersebut nantinya untuk mengidentifikasi. Jadi kita titik aja misalnya di sini satu titik, itu akan muncul satu isian. Nah, ini ID-nya ini ID yang khusus, jadi nanti harus kita ingat atau nanti kita bisa review kembali ya mengenai ID ini seperti apa. Nah, isi aja angka 1 dulu. 1 ini kita di lapangan voli Universitas Cordova, lalu gedung Fakultas Pertanian misalnya di sini ya. Kita klik kiri lagi, nomor 2 misalnya. Terus saja nanti untuk gedung Fakultas Ilmu Sosial kita klik juga tengah-tengah gedungnya. Kita kasih nomor 3 untuk membedakan antara satu titik dengan titik yang lain. Lalu ini ada titik gedung Alhamrah. Kita klik lagi. Nomor 4. Nah, intinya nih kalau kita mau bergerak dari satu lokasi yang kita benar-benar nggak belum datang gitu, tapi kita ingin plot kira-kira nanti titiknya seperti apa. Nah, nanti kita bisa tandai dengan seperti ini. Nah, ini tengah-tengah ini lapangan sepak bola. Bisa kasih nomor 5 misalnya. Nah, itu. Jadi kita sudah punya 5 titik gitu ya. Kita sudah punya 5 titik yang jadi nanti teman-teman juga bisa ngeklik untuk titik-titik yang ingin di-digit. Intinya sih fitur ini adalah kita ingin menggambar titik-titik di GIS kita gitu. Nah, jadi ada 7 lokasi ya di Universitas Cordova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, kalau sudah selesai kita save dulu layer editnya atau proses pengeditan kita. Jadi sebelum kita mulai edit kan ini layernya kosong ya, dan sekarang kita sudah mengeditnya dengan diaktifkan pensil ini. Kita sudah menggambar 7 titik tadi. Kalau sudah kita save, kita agar tidak nambah titik yang tidak perlu ya, kita selesaikan ini toggle editingnya dengan klik kembali menu pensilnya. Nah, sehingga kita sudah tidak bisa mengedit lagi, menambah titik lagi di sana. Nah, jadi kita sudah mempunyai 7 buah titik yang tadi kita gambar. Jadi nanti untuk penentuan lokasi atau apa, teman-teman ingin memberikan satu lokasi di GIS teman-teman, jadi nanti bisa menggunakan layer dan kita buat shape file. Nanti kita berikan titik-titiknya secara manual. Nah, apabila teman-teman ingin menunjukkan yang mana yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi, kita bisa ubah-ubah ini di propertiesnya ya. Jadi kita double klik saja. Double klik, jadi nanti akan muncul simbologinya. Kita pastikan memilih simbologi. Lalu kita coba membuat titik-titik tadi. Ini kan masih seragam warnanya. Kalau single symbol berarti semua titik masih di simbol dengan satu
gaya atau satu style. Kalau untuk kita ganti warnanya, kita klik saja tadi di sini. Tadi warnanya hijau, saya ingin mengubahnya jadi warna biru terang. Kita apply. Nah, jadi nanti jadi warna biru terang di sini. Atau kalau misalnya kita ingin membuat warnanya berbeda-beda per jenis poinnya, tadi kan kita sudah kasih nama berbeda ya. Jadi kita lihat dulu di atributnya di sini. Nah, jadi tadi titik-titik kita udah ada 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 titik ini juga nantinya punya lokasi yang berbeda misalnya, ataupun nanti nama atau simbologinya yang berbeda. Nah, kita bisa menggunakan fitur aplikasinya simbologinya tadi, kita ubah single simbolnya menjadi categorize. Jadi ini akan kita kategorikan berdasarkan apa? Tadi berdasarkan ID-nya. Kita classify dulu. Nah, nanti kita bisa explore nih. Jadi tiap-tiap titik nomor 1 akan warna ini. 2 hijau terang. Ini hijau cerah. Ini biru laut atau biru langit ya. Ini ada ungu, ini ada magenta, dan juga ada kuning kecoklatan misalnya. Ini kalau kita apply. Nah, jadi nanti tiap titik yang kita miliki nanti punya warna yang berbeda sekarang. Itu tadi karena kita buatkan simbol menurut ID-nya. Tadi kan ID-nya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya nanti kita ingin munculkan labelnya, jadi nomor 1 itu apa, di sebelah mana, dan lain-lain, kita bisa munculkan sama di propertiesnya juga. Di sini ada menu properties di paling bawah. Atau double klik saja. Nah, kita bisa munculkan di label. Nah, labelnya juga kita bisa pilih single label. Nah, nanti berdasarkan ID kita munculkan dulu ya, apply. Nah, nanti di situ udah ada angka 4, 6 dan lain-lain. Tapi nanti kita coba berikan buffernya dulu. Misalnya setengah senti lah. Lalu teksnya kita boldkan, apply. Nah, jadi nanti muncul tuh nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti apa? Dan sudah sampai sini. Nanti kalau misalnya kita ingin menambah atribut atau menamainya dengan nama yang berbeda, nanti kita bisa lakukan atau pengubahan atribut secara manual. Baik, sebelum berlanjut ya jangan lupa kita save project kita. Jadi tadi filenya beda ya. Project itu antara project dan SHP, kita buat saja di sini pengenalan fact. Ini namanya saya buat untuk kali ini. Jadi kita sudah punya beberapa poin di sini ya. Di sekitaran lingkungan kampus Undova. Itu saja mungkin untuk sekarang. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.